Halo, kami dari kelompok Empire. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik perkembangan furniture Empire di seluruh dunia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan diri saya, yaitu Senisha Zevanya sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, yaitu Afia Gina. Kemudian ada teman saya, yaitu Kansa Zakia. Lalu Ayesa Nuha. Dan yang terakhir, Fadil Himawan. Halo. Oke, kita akan mulai dari sejarah perkembangan gaya Empire sendiri di Perancis. Oke, sejarah dari gaya Empire itu sendiri berasal dari negara Perancis. Jadi gaya Empire atau kerajaan adalah sebuah label untuk membuat sebuah pengakuan atas keagungan dan kebesaran dari Napoleon itu sendiri. Gaya Empire ini adalah sebagai perbandingan antara kekuatan kerajaan kuno dan kekuatan modern dari Napoleon itu sendiri. Furniture dengan gaya kekaisaran Prancis ini dicirikan dengan sebuah bentuk keseimbangan dan simetri yang kuat, didukung oleh dekorasi, yaitu motif mawar, bunga-bunga, bentuk yang geometris, binatang, dan penggambaran tokoh-tokoh. Gaya ini juga seringkali menggunakan bahan-bahan yang mahal atau terkesan mewah ya seperti marmer, tatahan emas, atau dengan gaya-gaya yang berani, yaitu kayu-kayu seperti mahoni, walnut, maple yang menjadi ciri khas dari gaya Empire ini sendiri. Mesir. Apa hubungan gaya Empire ini dengan Mesir? Jadi, pada tahun 1798, Napoleon kembali oleh kemenangan kampanyenya di Mesir. Dunia mode dan seni terapan pun akhirnya jadi mengambil tema-tema dari Mesir. Contohnya motif-motif pink, singa bersayap, bunga teratai, karyatid, dan scarab muncul di mana-mana. Di seluruh Eropa pun motif Mesir juga dipengaruhi oleh Yunani kuno dan Roma. Hal ini menjadi ciri yang menonjol dari gaya Empire itu tersendiri. Nah, berikut adalah motif-motif khas dari gaya Empire itu sendiri. Ada daun akanthus atau daun semak Mediterania, ada anthemion atau gaya honeysuckle, ada tumpah ruah atau tanduk-tanduk yang banyak, ada bentuk kaki cakar hewan seperti singa, elang, kemudian ada bentuk lumba-lumba, ada capi, dan roset. Selain motif-motif khas tersebut, gaya Empire ini juga mempunyai elemen khusus, yaitu huruf N atau inisial dari Napoleon itu sendiri. Biasanya elemen khusus ini dikelilingi oleh mahkota dari daun salam yang dianggap sebagai simbol kemenangan dan kejayaan. Motif-motif ini ada terdapat di kursi ataupun meja-meja dengan bergaya Empire. Yang akan kita bahas berikutnya adalah furniture dengan gaya Empire. Furniture dalam gaya Empire memiliki ciri yang menentukan dari gaya tersebut. Biasanya mengambil dari bentuk-bentuk kuno. Di dalamnya terdapat unsur-unsur hiasan, pilaster, lajur, kura-kura, dan lain-lain. Dan motif-motif ini terus-menerus menjadi suatu ciri khas dari furniture itu sendiri. Oke, kemudian persebaran gaya-gaya Empire ini sendiri di seluruh dunia. Persebaran gaya Empire ini berkembang hingga ke Amerika, Belanda, Rusia, dan Indonesia atau negara kita sendiri. Penyebaran ini memungkinkan sebuah terjadinya akult gaya American Empire, Dutch Empire, Russian Empire, dan Indies Empire. Berikutnya, kita akan membahas gaya American Empire dibawakan oleh teman saya, yaitu Afia. American Empire berikut merupakan perkembangan gaya American Empire. Gaya Empire di Amerika sendiri populer sekitar tahun 1815. Gaya American Empire memperoleh popularitas terbesarnya di Amerika Serikat setelah tahun 1820 dan dianggap sebagai fase kedua yang lebih kuat dari gaya neoklasik. Sebagai gerakan desain awal abad ke-19 di Amerika Serikat, itu mencakup arsitektur, furnitur, dan seni dekoratif lainnya, serta seni visual. Karakteristik dari furnitur gaya American Empire yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis bersih dan simetris. Yang kedua, lengkungan dan garis tebal. Yang ketiga, kayu berat dan gelap. Yang keempat, bantalan atau pelapis kain yang menggunakan satu warna utama. Yang kelima, perhiasan di kaki yang berbentuk cakar, kaki hewan, sayap, elang, dan lumba-lumba. The Red Room di White House, Amerika adalah contoh yang baik dari gaya American Empire. Versi sederhana dari furnitur American Empire sering disebut sebagai gaya Yunani. Dari contoh gaya tersebut, banyak yang masih bertahan, dicontohkan oleh lemari laci besar dengan pilar bulir dan gagang lemari dari kaca, meja kerja dengan kaki bulir dari kursi Fidelberg. Nah, ini contoh dari The Red Room yang ada di White House, Amerika Serikat. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan adalah English Empire Style oleh teman saya, yaitu Kansa. Ini merupakan perkembangan gaya Empire di Inggris. Gaya Empire di Inggris memiliki pengaruh besar
Inggris memiliki pengaruh besar pada pembuatan gaya desain empire. Gaya ini terjadi karena Prancis dan Inggris sedang berada di tengah perang di tahun 1793. Gaya Empire Inggris memiliki gaya khas yang banyak diambil dari Yunani Romawi. Penemuan gaya Yunani Romawi ini kebangkitan antusias terhadap gaya klasik dan menghasilkan interpretasi pada gaya neoklasik dengan menekankan tentang kesederhanaan, bentuk geometris, dan ornamen klasik. Indies Empire Style, perkembangan gaya Empire Indies. Apa itu Indies? Kebudayaan Indies adalah percampuran antara kebudayaan Eropa, Indonesia, dan sedikit kebudayaan tertentu dari orang Cina Peranakan. Percampuran kebudayaan ini bisa dilihat pada pemakaian furniture seperti kursi, meja, dan tempat tidur dengan bantal, termasuk satu yang baru yaitu guling. Guling hanya ada di kebudayaan Indies. Arsitektur Indies. Arsitektur Indies pada abad ke-17 tersebut merupakan tiruan dari gaya aristokratik kalangan atas orang-orang Eropa. Rumah jenis ini disebut sebagai Herrenhuizen dan Landhuizen. Berikut contoh dari rumah Herrenhuizen dan Landhuizen. Daendels mengubah rumah Landhuizen yang ada di India dengan nama Empire Style. Gaya tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Indies Empire Style, yang sudah disesuaikan dengan iklim, teknologi, dan bahan bangunan setempat. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Fadil dengan judul Russian Empire Style. Berikut adalah materi mengenai Russian Empire Style. Gaya Empire di Rusia. Gaya Empire dimulai sebagai cabang klasisme yang berorientasi pada motif arsitektur kekaisaran Romawi. Itu ditemukan sebagai ekspresi arsitektur monumental Rusia pada zaman Kaisar Alexander pertama, pada periode setelah kemenangannya atas perang dengan Napoleon. Lalu gaya ini menandai salah satu periode paling maju dalam pembangunan Saint Petersburg. Terlihat di gedung-gedung publik yang monumental seperti gedung milik Angkatan Laut, Bursa Efek, Korps Kadet Pertambangan, Staf Umum, Istana Mikhailovsky, Teater Alexandrin, Gerbang Kemenangan Moskow, Kamar Senat dan Sinode, Rumah Gagarin, Kukhanova, dan keluarga terkenal lainnya. Ya, berikut adalah gambar gedung Teater Alexandrinsky dan Istana Mikhailovsky. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.